Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di mata kuliah ekonomi teknik. Ini kita akan bahas pertemuan keempat yang berhubungan dengan rumus bunga dan ekuivalensi. Sengaja saya bikin video ini untuk membantu kalian menyelesaikan beberapa soal, gitu ya, dan sekaligus mungkin menambah sedikit pemahaman kalian mengenai rumus-rumus bunga. Saya akan langsung lompat saja ke ke sini, ke diagram cash flow ya, atau mungkin aliran kas ya. Nah, nanti di setiap soal akan diminta bagaimana menggambarkan cash flow-nya ya. Nah, ada garis horizontal dan anak panah ke bawah dan juga ke atas. Garis horizontal adalah skala waktu ya, dengan pertambahan bergerak ke arah kanan dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nanti tergantung soal yang diketahui ataupun ditanyakan. Kemudian anak panah itu menunjukkan arah arus kas. Kalau ke bawah berarti minus, artinya itu pengeluaran. Kalau ke atas itu artinya positif, berarti itu pemasukan. Ya, oke. Kemudian ini ada tabel faktor bunga dan rumus bunga. Perhatikan, ini beberapa dari kalian sempat salah membuat sebuah perhitungan ataupun salah persepsi ya. Misalkan ada soal, jika kita ingin mencari F itu adalah nilai masa depan, future ya, nilai masa depan. Jika kita mencari F dan diketahui P nilai sekarang, itu kita pakai rumus ini. Ya, 1 plus I pangkat N gitu ya. Nah, sedangkan ini ada notasinya. Notasi untuk melambangkan ini gitu ya. Yaitu F per P, I, N. Misalnya F per P, 15% ya, misalnya 4 tahun. Nah, itu untuk menuliskan notasi sebetulnya. Kalau ada seperti ini, berarti kita pakai rumus ini. Itu maksudnya ya. Sehingga untuk rumus bunga sendiri, ini kan faktor bunga. Ini adalah rumus faktor bunga namanya. Pengalih bunga gitu ya. Nah, berarti berapa nilai P atau nilai F yang tadi kita pengen cari? Pakai rumus ini. P dikalikan dengan notasi ini. Nah, dikalikan ini. Itu untuk memudahkan. Samanya ini kalau saya tambah di sini ya, berarti P kali 1 plus I pangkat N. Nah, coba kita contoh soalnya ya. Seseorang menyimpan uangnya di dalam tabanas senilai 100.000. Tentukanlah uang yang akan diterimanya setelah 5 tahun. Apabila suku bunganya 15% per tahun. Kita pakai rumus apa? Nah, kita mencari apa nih? Mencari F. Kalau mencari F, rumusnya ini. P dikalikan dengan notasi ini. Nah, berarti apa? P dikalikan ini, karena notasinya ini. Ingat, kalau F per P, F-nya di depan, berarti kita mencari F. Kalau P per F, berarti kita mencari P. Ya. A per P, mencari A. Yang diketahui F, gitu ya. Kalau A per P, berarti mencari A yang diketahui P, gitu ya. Nah. Ini seseorang menyimpan uangnya dalam tabanas 100.000. Tentukanlah uang yang akan diterima 5 tahun ke depan. Berarti nilai 100.000 ada nilai uang sekarang. Berarti ini P. Sama dengan 100.000. Ya. Kemudian F-nya berapa? Ya kita cari. I-nya diketahui 15%. N-nya berapa? 5 tahun. Berarti F sama dengan ya P dikalikan dengan F
per P, 15 ya, 5 gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan rumus tadi 1 plus I pangkat N gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkan diagram cash flow-nya? Ya, kita tinggal tarik garis mendatar. Gitu ya. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4, lalu kepanjangan ya. Oke lah, angka 5 di sini ya, 5. Nah, seseorang menyimpan tabungan, berarti menyimpan berarti mengeluarkan uang. Menabung kan, berarti arahnya kemana nih? P-nya. P-nya ke bawah. Nah, P-nya ke bawah. P sama dengan 100.000 gitu ya. Nah, selama 5 tahun, berarti F-nya kemana? F-nya ke atas, karena pemasukan. Tentunya dibikin agak panjang gambarnya, karena apa? Akan mendapatkan lebih banyak dibanding yang di awal tahun kan. Nah, berarti ini F berapa yang kita cari. Nah, gitu. Ya, ini nanti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, bisa ya. Tinggal Anda hitung ini. Berarti ini berapa nih? 1 plus 0,15 ya. Kalau kita anggap 15% kan 0,15 ya. Pangkatnya berapa? Pangkat 5. Ketemunya berapa? Ini angka ini dikalikan dengan 100.000 tadi. Ya, 1000 gitu ya. Ketemu berapa di sini? Nah, ketemu F kan. F ini kita masukkan ke angka ini. Set. Itu ya. Gampang. Begitu pula soal nomor 2. Seseorang menginginkan 300.000. Ya kan? Dalam waktu 3 tahun. Menginginkan. Berarti apa? Ingin mendapatkan berarti ya. Dalam waktu 3 tahun. Berapa jumlah uang yang perlu ditabung orang tersebut saat ini? Nah, berarti ini apa ini? Ini F. Nilai masa depan. Nah, kita mencari apa? Mencari P. Nilai sekarang. Berapa uang yang sekarang kita tabung untuk mendapat uang 300.000 ke depan itu. Jika kita diketahui suku bunga 15% dan 3 tahun waktunya. Ya. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang ini. Jika diketahui, jika kita mencari P, diketahui F, ya pakai rumus ini. Gitu, ya. Nanti tinggal notasinya tinggal diganti, tinggal ini dikalikan dengan F, ya, kali per 1 plus I pangkat N. Berarti ini, yang ini ya, saya bawa ke bawah sini. Rumusnya adalah F dikalikan dengan 1 per dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat berapa tuh? 3 dalam kurung. Berapa ketemunya? Nah, ini nanti kita akan masukkan ke diagram. Nah, bagaimana diagram ini? Diagram cash flow bagaimana? Kita bikin garis. Ya, 3 tahun ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. 3 tahun, 2 tahun, setahun, 0. Nah, kita mencari apa nih? Mencari nilai sekarang. Berarti ingin mendapatkan berarti apa? Mendapatkan berarti apa? Pemasukan. Berarti tetap sama nih. F-nya adalah ke atas. Diketahui berapa tuh? 300.000. Nah, berarti P-nya berapa? P-nya ke bawah tetap. Karena apa? Menabung. Cuman gambarnya P-nya ditanyakan. Tanda tanya. Gitu ya. Gitu. Nah, ini yang nanti
akan kita masukkan ke sini, berapa nilai P-nya. Ya. Begitu pula yang ketiga, keempat. Ya, rumusnya adalah F sama dengan A dikalikan dengan faktor bunga. Nah, pakai rumus apa nih? Jika diketahui A, kita mencari F. Nah, pakai rumus apa? Jika diketahui A, jika diketahui A, mencari F, nah, pakai rumus ini. Nah, agak rumit ya. Nah, 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I. Nah, ini perlu perhitungan yang menggunakan kalkulator agak canggih ini. Ya, silakan dihitung lagi. Ya, begitu pula nomor 4. Pakai rumus, kita mencari A diketahui P. Nah, kita mencari A diketahui P. Nah, ini. Pakai rumus ini. Ya, agak lebih rumit lagi nih. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, begitu pula soal yang nomor 1, 2 untuk latihan ini, silakan coba dikerjakan dengan yang benar ya. Coba dilatih. Ini bagaimana rumusnya ya. Nah, itu kan susah ya kalau kita menggunakan perhitungan manual gitu ya. Pakai rumus ini kan susah gitu ya. Makanya saya minta Anda atau kalian membuat tabel bunga. Ini contoh tabel bunganya seperti ini ya. Tugas Anda adalah ini. Buatlah tabel bunga dari 1% hingga 60%. Bikin seperti ini bentuknya. Dari 1% hingga 60%. Ya. Oke. Ini contoh baru satu angka yaitu 5% suku bunganya. Ya. Kemudian waktunya N-nya sampai 50 tahun. Nah, berarti ini baru 3 tahun ya. Nanti dari angka 1, 2, 3 sampai ke 50 tahun. 50 tahun. Nah, ini F per P-nya berapa, P per F-nya berapa, A per F berapa, A per P-nya berapa, F per A berapa, P per A berapa. Nah, angka-angka ini dari mana dapatnya? Dari rumus. Misalnya rumus F per P. Rumus F per P itu ini. Rumus F per P. Berarti ini rumusnya. Rumus P per F itu ini. Rumus A per F itu ini. Ini semua Anda masukkan ke dalam tabel bunga yang menjadi tugas Anda. Nah, berarti Anda harus membuat dari 1% sampai 60%. Sehingga kalau dibikin dalam bentuk manual, tulis tangan berapa lama mau selesai. Ini harus diketik. Dan saya sarankan menggunakan Excel, karena rumus semua ini. Ya, ketemu dulu satu pola rumus, kemudian masukkan angka-angkanya. Ketemu semua itu, nanti bikin sekian sheet. Ya, apakah satu sheet itu mewakili 1% ataukah mewakili 1 tahun? Silakan diatur bagaimana cara membuat sheet-nya. Jadi kalau membuat dalam bentuk Word, ya lama. Ini berapa lama menghitung ini? Ini saya baru satu nilai angka 5%, itu pun baru 3 tahun. Ini saya minta sampai 50 tahun. Kalau saya tanya, kalau bunganya 5%, pada tahun ke-25, berapa angkanya? Ya, Anda harus ngitung lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi silakan bikin tabel bunga dari 1 sampai 60%, kemudian 1 sampai 50 tahun. Ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga bisa dibuat dalam waktu yang sudah saya tentukan, minggu depan atau hari Senin, kalaupun enggak hari Kamis ya, yang Kamis atau Rabu yang Rabu gitu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang sudah saya instruksikan di soal. Baik, itu sementara mengenai materi kita di pertemuan keempat. Silakan dikerjakan dan mudah-mudahan bisa semua dikumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.